Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, yang pertama-tama yang paling pantas kita ucapkan adalah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Termasuk Allah masih memberikan kesempatan kita hari ini umur lagi yang bisa kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Dan tentu kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah bila ada kesalahan-kesalahan. Dan ini nikmat yang tidak terhingga karena terlalu banyak orang yang belum Allah berikan kesempatan. Mereka terus dengan kelalaian-kelalaiannya dan akhirnya akan memunculkan penyesalan pada hari kiamat nanti. Termasuk insya Allah kita kumpul di salah satu rumah Allah ini tujuannya adalah bagaimana kita mempelajari agama Allah dan juga menambah iman kita dan ilmu kita serta tentunya memudahkan nanti kita untuk memperbanyak amal saleh dan bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari, Keutamaan dan Buah Sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Kita masih ada di poin lembaran ke-6 di halaman 57. Tentu bahasanya lembar-lembaran sesudahnya, tapi kita masih berada di induk judul ini. Faktor-faktor yang merusak sabar. Sudah pernah kita jelaskan, salah satu yang merusak kesabaran seseorang, yang pertama adalah sikap gundah. Dia selalu berkeluh kesah. Apa saja yang menimpahnya, maka dia selalu menceritakan dan menjadikannya sebagai bahan permasalahan dalam hidupnya. Padahal sebenarnya yang sedang menguji dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan ujian tersebut agar memberikan dia pahala ekstra dari kesabarannya dan juga memberikan dia pelajaran. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita dalam bentuk ujian ini sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik tanpa dibayar dan pengalaman hidup yang paling mahal. Di mana nanti kita akan tahu, oh ternyata ada orang seperti ini dan itu misalnya, atau ada kejadian seperti ini dan itu yang membuat kita tidak perlu terjerumus dengan kejadian yang sama yang kedua kalinya. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga yang kedua adalah emosional. Juga sudah kita jelaskan, emosi tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Kecuali efek-efek negatif. Dia hanya akan mendatangkan seseorang akan buyar idenya, berubah raut wajahnya, kemudian juga sikapnya. Kami sudah berikan contoh kalau ada dua orang, yang satu benar misalnya si A, dan si B dalam kondisi salah. Di pinggir jalan, dan kita temukan si A sedang memarah-marahi si B. Kira-kira menurut kita siapa yang salah? Kalau kita tidak tahu tentang masalah mereka. Pandangan mata kita normal akan menyalahkan si A yang sedang memarah-marahi si B. Padahal sebenarnya dia dalam kondisi benar. Artinya memang marah ini memberikan penilaian negatif dari orang. Oleh karena itu kita tidak perlu emosional. Salah satu rahasia di mana Nabi Muhammad SAW meninggal di umur 63 tahun. Tidak ditemukan rambut putih beliau di kepala dan juga di jenggotnya kecuali maksimal ada riwayat yang menyebutkan 17 helai. Sisanya semuanya masih hitam. Disebabkan kenapa? Salah satunya adalah beliau bisa mengontrol emosinya. Beliau bisa mengontrol emosi. Nabi SAW sangat tenang dalam memecahkan semua permasalahan-permasalahan. Karena kalau kita tenang, masalah sudah terjadi nih. Kita tenang, maka lebih mudah kita memunculkan ide-ide dan menemukan jalan keluar dibandingkan kita emosi yang tidak akan mendatangkan permasalahan, tidak akan mendatangkan solusi. Akan buyar semua ide-idenya. Orang yang ahli bela diri pun, kalau dia emosional, semua jurus yang pernah dipelajari akan hilang. Ya, akan buyar semuanya. Orang yang berpendidikan kelihatan sama sekali tidak punya pendidikan kalau dengan emosional. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang anak muda pada saat dia datang mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya apa yang terbaik saya bisa dapatkan sebagai bekal hidup saya. Nabi mengatakan la taghdab, jangan kau emosional. Itu solusinya. Ya, bermula dari situ dulu. Orang ini tanya kedua kali, la taghdab, jangan kau emosional. Sampai 3 kali Nabi SAW nasihatin yang sama. Dan ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebab yang ketiga adalah gelisah. Tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah kasih tipsnya Bapak Ibu sekalian, ya tanpa menggurui tentunya,
bagaimana kita harus bisa berada di dua sayap kehidupan. Bersyukur di saat nikmat ada, makanan ada, minuman ada, apalah semua. Allah berikan kesehatan, ada harta, ada pasangan hidup, ada anak-anak, ada pekerjaan. Kita syukuri. Tapi kita harus sadar, sisi lain ada pasangan daripada nikmat yaitu ujian. Itu pasti lewat dalam hidup kita. Nah di sini perangkatnya kalau kita sedang diberikan nikmat bersyukur, kalau sedang diberikan ujian kita bersabar. Nah salah satu ciri orang bersabar adalah tidak gelisah. Gak usah gelisah. Tenang saja dalam menghadapi permasalahan karena toh kita gelisah juga sedang terjadi. Tidak akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu lebih baik kita tenang. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah kegelisahan itu bisa menjadi penyebab perusak daripada kesabaran sendiri. Lalu bagaimana supaya tidak gelisah? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Saya pernah bilang, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit, gangguan orang atau apa saja, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu sendiri Allah. Dan yang bisa mengeluarkan kita dari masalah tersebut hanya Allah. Oleh karena itu tidak usah gelisah. Toh kita berada bersama dengan zat yang maha melihat, maha sempurna, maha hidup. Al-Hayyul Qayyum, sifat Allah itu adalah yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Allah tahu permasalahan kita, bukan Allah tidak tahu. Allah menguji kita. Dan Allah menilai bagaimana kita menghadapi permasalahan yang sedang kita diujikan. Kata seorang sahabat Nabi, seingat saya ini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang paling Allah cintai dari seorang hamba kalau dia sedang menguji hamba tersebut adalah hamba itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya udah Allah sedang uji saya dengan penyakit sekarang, saya terima ini sebagai keputusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Konsultasi dengan dokter, minum obat, oke, nggak ada masalah. Tapi kita tidak gelisah di situ, kita tetap mengikuti arus prosesnya. Toh juga walaupun kita gelisah tidak akan mendatangkan kesembuhan misalnya, kecuali kita ikhtiar. Oleh karena itu ini salah satu faktor yang perlu jadi bahan perhatian secara khusus. Itu juga sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian yang keempat adalah terburu-buru. Selalu tergesa-gesa. Ini salah satu sifat manusia, suka sekali tergesa-gesa. Berdoa sekarang, mau lihat sekarang hasilnya. Padahal dia pun kalau kerja di satu perusahaan, kemudian Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, Bapak Ibu ingin dinaikkan jabatannya, ingin ditambah gaji atau payrollnya misalnya. Anda sedang mengajukan permohonan kepada dirut atau owner perusahaan. Saya yakin begitu Anda ajukan, Anda tidak akan mungkin menggebrak-gebrak pintu dirutnya. Mana kemarin proposal saya sudah, kenapa belum ada jawabannya? Saya yakin Anda tidak. Anda akan bersabar, Anda tidak akan buru-buru. Karena Anda tahu itu akan dipelajari oleh manajemen dulu, nanti akan mereka berikan jawabannya. Mungkin kalau sudah terlalu lama, mungkin sudah 6 bulan, 1 tahun, Anda lalu menanyakan melalui HRD mungkin masuk akal. Baru sehari 2 hari, baru seminggu 2 minggu lalu kita ribut, mungkin kita bisa dipecat dari perusahaan tersebut. Itu di alam manusia. Maka dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih pantas menjaga adab tersebut. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi nggak usah khawatir. Allah tahu apa yang sedang kita ajukan, yang kita sedang proposalkan kepada Allah. Maka sabar, jangan buru-buru. Ya, kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Akan diterima permintaan seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifal istijal. Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa ya Rasulullah, terburu-buru? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi saya tidak lihat hasilnya. Lalu dia pun meninggalkan doa setelah itu. Padahal sebenarnya mungkin tinggal sehari atau 2 hari dia berdoa. Nah ini salah satu faktor. Jadi ini 4 faktor sudah kita bahas. Kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 3 faktor yang tersisa ya. Semoga Allah mudahkan. Tapi setiap faktor ini sebenarnya ada bahasan tersendiri. Tapi kita coba kalau memungkinkan menyelesaikan 3 faktor ini sehingga ke depannya kita akan masuk ke lembaran ke-7 masalah sebab-sebab yang dapat membantu untuk tetap teguh dalam bersabar. Faktor kelima penyebab sabar, perusak sabar adalah putus asa. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dalamnya adalah sangka buruk kepada Allah. Misalnya sakit, kayaknya saya tidak akan sembuh. Ya. Atau dia berbuat dosa, kayaknya saya tidak akan diampuni. Ya. Berbuat amal soleh, kayaknya tidak akan diterima. Ya. Seperti itu pemikirannya. Dia langsung dari awal sudah putus asa padahal sebenarnya belum maksimal dalam ikhtiar. Ini bagian hal yang tidak boleh sama sekali. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan putus asa dari rahmat Allah bagian daripada dosa besar.
Dari bagian daripada dosa besar. Menyangka Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan sembuhkan, Allah tidak akan beri, Allah tidak akan selamatkan. Ini semua bersangka buruk kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah bisa mendatangkan sekejap semua itu jawaban dan solusinya. Jadi dengan sangat mudah Allah bisa sembuhkan penyakit tanpa dokter. Allah bisa berikan jalan keluar dari semua masalah yang sedang kita hadapi dengan seketika. Tiba-tiba Allah balik kesedihan menjadi kegembiraan, itu semua bisa sekali. Tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana kita tidak boleh putus asa. Saya akan bacakan dulu dalilnya, baru kita masuk ke syarah atau penjelasannya. Yang diangkat oleh penulis di halaman 63 dari faktor kelima penyebab rusaknya sabar ini yaitu putus asa. Berangkat daripada surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, kata Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Adapun orang-orang beriman kata penulis, maka mereka adalah orang-orang yang bersabar dan beriman kepada janji Allah Ta'ala. Dan sikap putus asa tidak mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam hati mereka. Jadi tidak ada celah untuk kita putus asa. Kita kalau masuk ke rincian begini. Dalam Islam, Anda kalau menghadapi sebuah masalah, Anda ingat 6 huruf ini. Solusi. Masalah apapun, yang kita pikirkan solusinya. Bukan lagi kita tanyakan kenapa terjadinya. Kalau sudah terjadi, bangun tidur sakit. Gak ada gunanya kita menanyakan lagi, kenapa saya sakit ya? Lalu dicarilah berbagai macam alasan, karena AC kedinginan semalam, karena hujan yang turun, karena saya minum dingin semalam, atau apalah. Sekarang sudah terjadi. Yang terbaik, yang membuat hidup kita tenang, kita bisa bersabar, solusinya langsung. Solusinya adalah, udah minum obat, minum teh hangat, istirahat yang cukup, konsultasi dokter, nah itu selesai. Jadi semua masalah kalau Anda lakukan ini, maka akan lebih mudah karena Anda, ini hidupan ini seperti game ya. Mentok satu titik kita akan cari jalan keluar di titik lain. Kenapa diajarkan seperti itu di permainan-permainan itu? Karena memang harusnya orang menemukan solusinya. Tanpa kita mengatakan game itu silakan dimainkan. Tetapi supaya mudah difahami saja pendekatan makna. Maka seperti itu kurang lebih. Kita jangan putus asa dengan cara kita langsung memikirkan solusi dari permasalahan. Karena permasalahan itu pasti akan berlalu dalam hidup kita. Saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, semua ini berpasang-pasangan. Seperti kita lapar, kita kenyang. Atau sebaliknya, kita kenyang, kita juga akan lapar. Sebagaimana kita muda, kita akan tua. Sebagaimana kita sehat, kita akan sakit. Itu berpasang-pasangan. Orang yang paham ini, sistem ini, mereka akan mudah melalui semua ujiannya. Karena dia tahu, sekarang saya sehat nih. Satu waktu saya sakit, oh saya kan juga pernah sehat. Udah selesai. Solusinya kalau lagi sehat bersyukur, kalau lagi ujian sakit saya bersabar. Tapi saya sudah sebutkan dari awal kita bedah buku ini, definisi sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Seperti itu. Jadi Allah lagi uji saya, sakit tadi, langsung aja solusinya. Seperti apa solusinya? Ada orang yang gosipin kita. Gak usah kita bahas kenapa orang ini melakukannya, kenapa. Habis waktu untuk itu. Solusinya apa? Solusinya ada 2. Kita terima itu sebagai keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lagi uji saya melalui orang ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita cari jalan keluarnya. Jadi kita menerima takdir Allah dulu lalu kita cari caranya keluar. Jalan keluarnya adalah sudah. Selama itu yang sedang digosipin tidak benar, Allah berfirman innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Akan ada cara Allah nanti membela kita. Kita tinggal menunjukkan kalau kita tidak seperti itu. Kalau yang disampaikan oleh mereka itu benar, kita tinggal introspeksi diri. Tidak perlu kita keluar-keluar di media untuk membela diri. Akhirnya tadinya kita benar jadi salah. Karena banyaknya ngomong gitu ya. Saya punya metode kalau ada apa-apa di media Tuhan, saya tidak perlu banyak meresponnya. Untuk apa kita meresponnya? Kalau itu adalah benar, kita tinggal introspeksi diri kita. Istighfar kepada Allah, bertobat. Kalau itu salah, maka kita yakin Allah akan membela kita. Tuh, alhamdulillah juga kita tidak melakukan perbuatan yang salah gitu ya. Nah seperti itu. Akan lebih mudah. Karena kadang-kadang kita karena terlalu banyak mengadakan pembelaan diri, ya, apalagi tidak ditanyakan, akhirnya kita terjerumus pada perbuatan yang salah. Ya kan? Tadinya kita cuma butuh mungkin kalau volumenya 3 saja untuk merespon ini, kita kena membalasnya 7 angkanya, maka kita jadi terbalik menjadi salah. Kan itu. Ini penting untuk kita garis bawahi. Maka ini salah satunya teman-teman yang harus kita perhatikan. Gitu ya.
Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah putus asa, ya. Apapun itu sifatnya. Langsung solusi. Masalah-masalah besar. Contoh, Ustaz, saya investasi di seseorang lalu saya ditipu. Oke, solusinya. Ya. Kalau kita mau bahas, kenapa ya dulu saya kenal orang ini, untuk apa saya taruh uang sama dia, sudah terjadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya solusinya. Ya udah, solusinya apa? Kita terima dulu. Ini jangan lupa poin pertama yang paling penting. Terima dulu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi uji saya melalui orang ini. Ya udah selesai, habis itu kita ikhtiar. Mungkin kita bisa menagih dia, kita bisa laporin dia, itu betul daripada ikhtiar. Ya, kita kalau sakit tadi kan, kita konsultasi sama dokter, minum obat, itu solusinya. Nah seperti itu, kita bisa lakukan. Sambil kita nikmati aja prosesnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala benar dengan janjinya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kita harus faham tentang masalah ini. Apapun dalam hidup Bapak Ibu yang berat, maka langsung pikirkan solusinya. Dengan dua hal tadi saya bilang. Tolong digarisbawahi. Terima itu sebagai ujian dari Allah. Kemudian yang kedua cari jalan keluarnya. Saya ingin menukil sebuah kisah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Mereka di fase Mekah, Bapak Ibu sekalian, di fase Mekah itu disiksa. Kalau kita hidup dulu di masa itu, kita coba bayangkan ya, jalan dimanapun di Mekah, waktu itu ya, setiap jalan utamanya atau lereng atau jalan-jalan gangnya, itu kita bisa setiap saat dipukul oleh orang, bisa setiap saat diambil harta oleh orang, dan yang melakukan dari penduduk Mekah tidak akan dihukum oleh pemerintah setempat. Coba bayangkan bagaimana susahnya orang hidup pada saat itu. Tidak cukup di situ. Di kaum muslim, diambil, diseret di pinggir jalan, disiksa semua mereka. Itu yang terjadi. Para sahabat Nabi disiksa di pinggir-pinggir jalan di kota Mekah. Kalau Anda pernah dengar nama ini, orang yang pertama mati syahid dalam Islam, budaknya Abu Jahal, Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama mati syahid dalam Islam, karena dibunuh, ditusuk perutnya oleh Abu Jahal. Suaminya Yasir, ya, dan anaknya Yasir pun terbunuh mati syahid, dibunuh oleh Abu Jahal dan pengawal-pengawalnya. Ammar anaknya yang masih 9 tahun itu sempat disiksa, bahkan disuruh mengakui ya bahwasanya dia kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Dan Ammar mengakukan itu karena dia kesakitan dipukul masih anak-anak, dia mengatakan baiklah saya kufur kepada risalah Muhammad. Lalu kata Abu Jahal, saya tidak mau lepas kau sampai kamu katakan, ada unta lewat, sampai kamu katakan unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan iya, unta itu Tuhanku. Lalu kemudian dilepas oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar sempat menyesal. Lalu kemudian beliau pun datang kepada Nabi SAW menceritakan, ya Rasulullah seperti ini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau seandainya besok mereka lakukan lagi padamu, maka ucapkan yang sama. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum orang ya yang hanya karena tertekan atau karena ucapan lisannya. Ya. Tetapi apa yang diyakini dalam hati, karena Ammar tidak yakin dengan itu. Cuma dia disiksa, dia akan ya dihukum mati dan dia tidak mampu menampung kematian tersebut atau menghadapinya, maka dia pun mengucapkan ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kata Allah sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Walaupun ayah dan ibunya sudah terbunuh mati syahid ya. Kemudian kita juga tahu kisah Bilal oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah yang menaruh batu di atas perutnya di siang hari, di siang bolong matahari di padang pasir. Kita tahu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhum, di mana punggung tulang belakangnya dari leher sampai ke tulang ekornya itu ada bolong di sebelah berwarna hitam kemerah-merahan. Karena ditaruh batu panas di tanah kemudian diseret sehingga luka. Dan itu bertahan sampai beliau meninggal dunia. Makanya di zaman kerajaannya, kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Khabbab di situ. Kata Umar, wahai Khabbab, siksaan apa yang Quraisy lakukan padamu yang paling menyakitkan? Kata Khabbab, ya sambil membuka bajunya, dia mengatakan ini wahai Amirul Mukminin, diperlihatkan. Jadi tulangnya itu, tulang belakangnya, di sebelahnya itu ada bolong besar sekali. Ya, dari atas sampai bawah. Dan merah kehitam-hitaman. Itu setelah sekian tahun dia disiksa, masih ada bekasnya yang sangat besar. Sampai Umar waktu lihat, Umar nangis. Umar dulu masa jahiliyah benci Islam. Beliau nangis, lalu beliau mengatakan, apa yang mereka lakukan padamu? Kata dia, Khabbab, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ini julukan raja di masa itu. Mereka meletakkan batu-batu yang agak tajam, dipanaskan, sengaja dibakar, panas, ditaruh di padang pasir juga yang terik matahari, lalu tangan dan kaki saya dipegang, lalu saya diseret di atas batu tersebut. Mereka lakukan itu. Ya.
Tetapi sahabat-sahabat ini sabar, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu ya kalau kita hidup di masa itu kita bisa sesabar mereka nggak. Tapi ini contoh saja. Pertemukan perbuatan-perbuatan mereka ini dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kadang-kadang kita cuma flu dan demam, kadang-kadang cuma hanya digosipin sedikit. Ini orang disiksa secara fisik. Ya. Sampai ada seorang wanita disiksa dari pagi sampai menjelang malam. Dan orang-orang Quraisy satu tinggalkan mengatakan, sungguh kami tinggalkan kalian wahai kaum muslimin bukan karena kasihan. Kami cuma jenuh, bosan udah siksa kalian. Apa kata para wanita-wanita muslimah pada saat itu? Sesungguhnya yang membuat kalian melakukan ini pada kami adalah Allah. Dan kami terus akan bersabar. Sampai nyawa mereka terenggut pun mereka sabar gitu ya. Ini kisah-kisah ini sebenarnya bukan kita datangkan untuk mengatakan oh kalau gitu umat Islam biar aja disiksa gak apa-apa. Bukan. Kita sedang berbicara bagaimana kalau ujian itu sudah datang. Maka kita memikirkan jalan keluarnya gitu ya. Kita seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, di sini diangkat perkataan syair ya. Dikatakan al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi la tai'asanna fa innal farijallah. Dikatakan terjemahnya terkadang putus asa itu memotong pemiliknya sendiri. Jangan pernah putus asa karena yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah. Baik, sampai sini penjelasan yang ditulis oleh penulis ya. Sekarang kita coba bahas dulu tentang masalah putus asa ini dari penjelasan tambahan. Seperti biasa yang ngikutin kajian kita dari awal tentu tahu metode yang kami gunakan. Setelah membaca isi buku, kita akan coba bahas lebih jauh dengan tambahan-tambahan informasi. Ya. Baik, tadi yang kita baca surah Yusuf ayat 87 itu kan masyhur sekali. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam waktu beliau dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian diambil oleh kafilah yang lewat, lalu dijual di Mesir, lalu tinggallah di rumah orang Mesir, ya pada saat itu sebagai majikannya, dan terus menerus ya sampai akhirnya menjadi raja. Nah, Nabi Yakub alaihissalam sempat ya mengingatkan anak-anaknya, suruh cari Yusuf lagi. Di mana Yusuf? Waktu itu juga sempat mereka pergi ke Mesir, saudara-saudara Yusuf ini yang jahat tadinya, membawa adik mereka namanya Binyamin, itu untuk, karena permintaan Nabi Yusuf. Yusuf waktu itu sudah dewasa, mereka bertemu, karena waktu itu di Mesir tempat mengambil pangan ya. Maka saudara-saudara Yusuf datang, tapi mereka sudah tidak kenal Yusuf, karena Yusuf dulu tuh dilempar di sumur masih kecil, sekarang sudah besar. Maka mereka pun datang dan mereka bilang kepada Yusuf, tolong berikan kepada kami pangan, kami butuh ini. Mesir itu sumbernya, gandum. Maka Nabi Yusuf suruh beri, tapi Nabi Yusuf mengatakan, saya akan kasih kepada kalian kalau kalian membawa adik kalian yang bernama Binyamin. Tapi setelah Yusuf tentu menggunakan metode, menanyakan kepada mereka siapa orang tuanya. Tapi Nabi Yusuf sudah tahu siapa saudaranya. Nah, karena mereka cerita tentang ada adiknya bernama Binyamin, makanya Nabi Yusuf tahu itu sebenarnya, itu adik kandungnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak akan berikan kepada kalian sampai kalian ya membawa adik kalian namanya Binyamin. Ringkas cerita mereka pun membawa Binyamin setelah diizinkan oleh Nabi Yakub, dan Nabi Yakub mengatakan jangan putus asa wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan Binyamin, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, seperti itu gambarannya. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam sudah kehilangan dua anaknya, tapi beliau tetap menunjukkan tidak putus asa. Bahkan beliau memotivasi anak-anak yang tadinya berbuat salah itu, tetap cari adik-adik kalian, jangan putus asa karena yang putus asa dari rahmat Allah. Seakan-akan kayaknya sudah nggak mungkin Allah kasih ke saya, tidak mungkin Allah begini dan begitu, itu kecuali orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga agar kita jangan putus asa, Bapak Ibu sekalian, termasuk para pelaku dosa. Kalau Anda sudah terlalu banyak melakukan dosa, anggap dari mulai kecil, dari mulai balik sampai sekarang umur 30, 40, Anda terlalu berbuat dosa. Jangan pernah Anda mengatakan, oh Allah tidak akan ampuni dosa saya terlalu banyak. Enggak boleh. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang paling mulia berhubungan dengan masalah bagaimana Allah mengampuni dosa kita sebanyak apapun. Surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Al-ayah. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku
Agar yang sudah melampaui batas, terlalu banyak dosa dan pelanggarannya, terlalu sedikit ibadah yang dia kerjakan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah memaafkan semua dosa-dosa. Sungguhnya Allah memaafkan semua dosa-dosa. Kita tidak asing dengan hadis yang Nabi SAW sampaikan, ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia pun mendatangi seorang abid, ahli ibadah. Dan ahli ibadah ini tidak punya ilmu agama. Dia cuma hobi, suka ibadah tapi nggak ada landasannya. Maka ditanya sama orang ini, saya sudah membunuh 99 jiwa. Ada nggak solusinya? Saya masih bisa diampuni sama Allah nggak? Maka orang abid itu tadi mengatakan, yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu ini, dia bilang, nah dari mana Allah mau ampuni kamu? 99 orang kamu sudah bunuh. Maka karena orang yang tadi yang sudah membunuh 99 putus asa dia bunuh orang itu. Dilengkapkan 100. Ya kata Nabi SAW, dia pun melengkapkan korbannya jadi 100. Termasuk orang yang memfatwakan salah tadi. Lalu kemudian dia terus mencari sampai ketemu dengan seorang alim. Orang yang memang punya ilmu. Lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah Allah masih terima pengampunan dosa saya? Kata dia, tentu saja. Rahmat Allah luas. Kamu tinggal bertobat kepada Allah, Allah akan maafkan. Lalu kemudian orang alim ini mengisyaratkan agar orang yang tadi yang baru bertobat ini meninggalkan negerinya dan datang ke negeri yang bagus, yang di sana banyak komunitas orang-orang baik, ya, supaya dia hijrah, tinggalkan komunitasnya itu. Maka dia pun jalan, di tengah jalan meninggal orang ini. Belum sempat tiba di lokasi yang dia mau ibadah, tapi dia sudah taubat, dia meninggal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan malaikat dua, satu malaikat penyiksa, satu malaikat kasih sayang. Karena orang kalau meninggal didatangi dua malaikat ini. Kalau orang beriman didatangi malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga. Kalau dia orang yang kafir maka akan datang malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Begitu dijelaskan dalam hadits Bukhari. Yang jelas pada saat itu dua malaikat ini datang dan masing-masing mau mencabut ruhnya. Yang malaikat rahmah menganggap orang ini sudah taubat, maka dia yang paling pantas mengambil ruhnya. Yang penyiksa mengatakan tidak, orang ini belum sempat ibadah. Ya, walaupun dia niat taubat. Dan dia baru mau menuju ke tempat yang dia perbaikin ibadahnya. Maka dia mau mengambilnya. Kata Nabi SAW, maka Allah pun mengutus orang ketiga, malaikat ketiga yang menengahi keduanya. Kemudian mengatakan ukurlah jaraknya. Kalau orang ini lebih dekat ke negeri yang dia buat maksiat, maka yang mengambil malaikat penyiksa. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia bertaubat, maka malaikat kasih sayang yang mengambilnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, melebihkan ya jarak yang menuju ke membuat lebih jauh jarak tempat dosa dia dulu dan mendekatkan jarak yang dia mau pergi ke tempat yang untuk bertaubat. Maka yang mengambil dia malaikat rahmah, malaikat kasih sayang. Tidak ada sesuatu yang menghalangi orang untuk bertaubat walaupun sebanyak apapun dosanya. Yang penting dia mau taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah dan tidak mengulangi apa yang dia sudah lakukan. Jadi nggak boleh kita putus asa. Ya, saya baru 1 tahun ini sholat Ustaz. Sebelumnya saya tidak sholat. Nggak masalah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi Anda juga jangan tamak menganggap kalau Anda mulai sholat sekarang berarti ibadah Anda, sholat Anda sama nanti pahalanya dengan orang yang sudah 50 tahun sholat. Itu nggak adil. Kan itu. Tetapi Anda tetap mendapatkan rahmat Allah. Gitu kan. Tidak bisa kita samakan orang yang dari mulai balik sudah sholat. Karena orang tuanya komitmen menjaga dia dalam ibadah. Sampai akhirnya dia umur 40 tahun misalnya. Dan orang yang baru 1 tahun yang lalu sholat sementara dia 39 atau dari mulai balik sampai umur 39 dia tidak sholat. Ya, tetapi tetap dia tidak jauh dari rahmat Allah. Tetap dia kalau sholat baru sholat setahun tidak masalah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala maha luas rahmatnya gitu ya. Apalagi kalau dia menutup hidupnya dengan hal-hal yang baik. Seperti misalnya dia terbunuh mati syahid gitu ya. Nah, itu kan berarti diampuni dosa-dosanya, itu sangat luar biasa gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53 ini adalah ayat yang paling luar biasa berhubungan dengan masalah tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saran kami, ini saran saja, kami punya satu judul ceramah dulu tablik akbar di kota Makassar. Judulnya itu, ya, inilah aku sekarang. Itu judul tablik akbar, sengaja saya buat itu. Ini khusus untuk teman-teman yang dulunya hidupnya jauh dari agama, sekarang sudah kembali ke agama. Walaupun orang bilang, kamu so alim, dulu kan kamu begini. Iya, ini aku sekarang. Tidak apa-apa, jawab iya. Dulu saya belum paham, gak ada yang aib di situ. Justru bagus kita masih sempat taubat, itu bagus.
Justru sangat bagus. Jangan pernah merasa malu dengan lingkungan, lalu kita menjadi orang lebih baik. Gak ada masalah. Mau orang ngomongin itu terserah urusan dia. Yang penting saya sekarang memperbaiki diri saya, sisa umur ini harus saya isi dengan hal yang bermanfaat. Makanya telah datang kepada Hasan Basri rahimahullah, satu orang yang kebetulan Hasan Basri tanya, umur kamu berapa? Dia bilang umur saya 60 tahun. Lalu Hasan Basri mengatakan, berarti kamu sudah 60 tahun jalan menuju kepada Tuhanmu. Dan sebentar lagi kamu akan sampai. Jadi kamu akan meninggal. Lalu kata orang tersebut, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kamu tahu makna kata-katamu itu? Dia bilang, iya. Tapi tolong tambahkan informasi buat saya. Lalu kata Hasan Basri, maksudnya artinya tahu. Kalau kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Tapi dia ingin tangkap mutiara ilmu apa nih yang mau disampaikan oleh Hasan Basri. Maka Hasan Basri mengatakan rahimahullah, maknanya adalah, kalau kau tahu kau dari Allah, ya, diciptakan oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah, berarti kau harus tahu kamu akan dihisap oleh Allah. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini mengatakan, kalau gitu mal amal, apa solusinya? Saya sudah terlanjur 60 tahun ini banyak dosa-dosa yang saya lakukan, kekurangan dalam ibadah, apa solusinya? Hasan Basri memberikan jawaban yang sangat menarik. Dia mengatakan, solusinya adalah engkau memperbaiki sisa umurmu ke depan. Udah, sekarang berhenti dari pelanggaran, berbanyak ibadahmu sekarang. Maka Allah akan maafkan masa lalumu. Dan Allah terima amal yang kau kerjakan sekarang. Tapi kalau kau masih buka pelanggaran-pelanggaran lagi, maka Allah akan menghukum kau yang kamu lakukan sekarang dan yang lalu-lalunya. Artinya apa? Kita mulai sekarang melihat ke depan. Ya, tidak ada putus asa terhadap rahmat Allah atau dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia pernah berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah mal kabair." Ada seseorang laki-laki datang dan bertanya kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?" Maksudnya yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qal asyirku billah." Ya, menyekutukan Allah. Banyak menyekutukan Allah itu seperti yang paling sering di Indonesia itu ada datang ke dukun, ya. Minta bantuan. Sekarang mereka ganti nama dengan orang pintar. Padahal ini orang-orang bodoh ini ya. Yang minta tolong sama jin, minta tolong sama ya syaitan-syaitan, ini semua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ada masalah, wudu di sejadahnya, mohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada butuh perantara sebenarnya gitu kan. Maka syirik ini adalah perbuatan yang sangat besar, yang paling Allah benci, tidak boleh. Dan dalam surah An-Nisa Allah ulangi 2 kali, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan maafkan dosa syirik, menyekutukan Allah nanti di hari kiamat di timbangan amal, dan Allah masih bisa maafkan dosa-dosa yang lain. Maka hati-hati ya, pakai jimat tidak boleh teman-teman sekalian, apapun alasannya, susuk untuk kecantikan, pelaris barang-barang dagangan, semua ini tidak ada dalam Islam. Ya, hati-hati. Maka kita harus tinggalkan kesyirikan. Dan ini adalah bahasan tentu panjang lebar, saya tidak bahas sekarang. Karena yang kita ingin titik beratkan adalah teguran atau peringatan Nabi yang kedua. Setelah dosa besar syirik, beliau mengatakan wal ya'su min rohillah wal qanutu min rahmatillah. Dan yang kedua setelah syirik adalah seseorang ya berputus asa dari pertolongan Allah, seakan-akan Allah tidak akan tolong dia, dan berputus asa dari rahmat Allah. Allah nggak akan kasih rezeki, Allah tidak akan kasih kesembuhan dan seterusnya. Ini termasuk dosa besar. Jadi putus asa itu adalah bukan hanya sekedar merusak kesabaran tadi yang kita bahas, tapi memang dia bagian dosa besar. Fahamilah teman-teman sekalian, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi tidak akan membebankan kita di atas kemampuan kita. Tidak mungkin. Bapak Ibu kalau diuji sama Allah sesuatu, Allah tahu Bapak Ibu bisa lewatin. Bisa. Makanya kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Ujian itu akan bisa dilalui bagaimana caranya. Kalau Anda lagi kuliah atau Anda lagi sekolah, bagaimana Anda supaya lulus ujian? Belajar. Nah ini belajar seperti ini. Oh ternyata itu jalan keluarnya. Jadi kalau ada ujian nanti dihadapi dengan cara seperti itu. Ya, kita bersabar. Nah seperti itulah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan bebankan satu jiwa di atas kemampuannya. Jadi nggak mungkin. Berarti semua ujian itu Allah tahu kita mampu lalui.
Kalau kita tidak mampu lalui teman-teman sekalian, maka Allah tidak akan ujikan kepada kita. Allah tahu kita ini semua belum mampu menghadapi seperti teman-teman di Palestina. Maka kita tidak diuji begitu. Allah tahu mereka mampu lalui itu. Sampai detik ini kalau kita dengar, umumnya mereka mengatakan Alhamdulillah anak saya mati syahid, Alhamdulillah istri suami saya mati syahid, misalnya orang tua saya. Mereka dengan senangnya. Makan susah tapi mereka masih makan dan masih misalnya mengatakan Alhamdulillah. Hampir setiap saat saya ikutin perkembangan mereka itu luar biasa. Dan saya sempat berpikir merenung sejenak, introspeksi diri. Mungkin kalau diujikan pada kita belum tentu kita mampu ini. Maka beban itu dibebankan pada orang kemampuannya. Ada orang diuji dengan penyakit sudah 10 tahun. Tapi dia bisa lalui. Mungkin kalau kita belum tentu kita bisa. Oleh karena itu teman-teman sekalian jangan terlalu berlebihan bersangka buruk kepada Allah. Kenapa saya diuji begini, kenapa saya begini dan begitu. Itu pasti sunnatullah. Sistem dalam kehidupan ada nikmat, ada ujian. Gak mungkin tidak. Jangan membodohi diri sendiri seakan-akan kita mau nikmat terus ya. Makanya sudah dikasih perangkatnya, nikmat ada syukur, ujian ada bersabar. Dan ini yang sedang kita bahas masalah sabar. Satu buku ini semua bahas tentang sabar. Dari awal kita pelajari, kita sudah pelajari dari Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya. Dari hadis-hadis Nabi SAW dengan tafsir-tafsirnya. Kemudian perkataan salafus saleh dengan makna-maknanya gitu kan. Kemudian contoh-contoh figur dari orang sabar. Dan sekarang kita pelajari tentang faktor perusak sabar. Semua ini adalah hal-hal yang membuat rincian ini kita pelajari supaya kita bisa melalui ujian-ujian yang ada. Dan yakinlah bahwasanya Allah selain tidak akan bebankan di atas kemampuan kita, juga Allah akan mendampingi kita. Allah akan dampingi kita, teman-teman sekalian. Allah akan mendampingi kita selama kita memang mau kembali kepadanya. Kalau Anda terus bergantung pada manusia, keluh sama tetangga ini, keluh sama teman yang itu, keluh sama kerabat yang ini, gak ada solusinya karena ini kasih jalan-jalan sesuai dengan akalnya dia sendiri. Apalagi kalau Anda bicara bukan pada ahlinya, ini masalah besar ini. Ya. Anda punya masalah rumah tangga, bicaranya sama orang yang gagal rumah tangga, nggak bisa. Nggak bakal ketemu. Atau bicara sama orang yang belum menikah, ini nggak bakal nyambung. Ada di antara kerabat kami sampai bercerai karena si istrinya, kalau ada masalah selalu bicara sama adiknya yang masih gadis. Adiknya gadis nggak ngerti apa-apa. Karena adik ini sumpah selalu dengar kakaknya keluh kesah tentang suaminya, lama dia bilang, Kak cerai aja. Bodohnya diikutin sama dia. Dia cerai sama suami, setelah cerai baru menyesal. Kan agak unik, bukan pada ahlinya. Untuk apa? Bicara pada ahlinya, itu pun konsultasi. Saya pernah bilang itu ya. Beda konsultasi dengan curhat. Konsultasi, ini hukumnya apa? Apa solusinya? Itu konsultasi namanya. Ya, kalau curhat hanya kepada Sang Pencipta Allah itu yang paling tepat. Tuangkan semua di sejadah kita. Tuangkan semua pada saat sujud, pada saat doa. Tuangkan, bicara berdua sama Allah. Itu puncak daripada kesempurnaan doa. Kita bicara sama Allah. Kita yakin Allah sedang mendengar, melihat kita. Dan kita terima itu sebagai ujian. Minta agar Allah berikan ketabahan, minta agar Allah berikan jalan keluar, Allah berikan maksimal pahala gitu ya. Saya pernah berbagi sebuah kisah menarik dari kisah Zakwan ibn Kaisan rahimahullah. Julukannya beliau Taus, Taus itu burung merak. Beliau bilang saya pernah haji, kemudian saya dengar ada orang berdoa di dekat Ka'bah, saya belum pernah dengar doa seindah itu gitu. Dan saking indahnya doanya, sampai saya ingin dekatin kuping saya untuk dengar doanya orang ini. Dan doa ini Bapak Ibu sekalian, tidak akan muncul ukiran-ukiran kata-kata indah kecuali kita sudah rutin berdoa. Baru Allah kasih keberkahan. Ya. Kalau kita jarang berdoa kita bingung mau doa apa lagi ya. Tapi kalau kita sudah rutin Allah datangkan kata-kata doa yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Lalu tiba-tiba kata Zakwan rahimahullah, orang itu tiba-tiba sudah terbawa dengan arus tawaf, saya sudah tidak lihat dia di mana. Maka saya pun mencari tidak ketemu. Dan selama haji saya berdoa, ya Allah pertemukan lagi saya sama orang ini. Saya ingin dengar doanya. Subhanallah kata Zakwan, di akhir waktu di Arafah, sudah mau ke Muzdalifah malam hari, saya ketemu orang itu. Saya lihat orang itu. Dan di Arafah ini puncaknya doa. Apalagi mau terbenam matahari. Nabi SAW habis asar sampai terbenam matahari tidak menurunkan tangan beliau, terus berdoa kepada Allah karena beliau bersabda hari terbaik doa adalah hari Arafah. Maka dia bilang, Zakwan bilang, saya pergi mendengarkan doa orang itu. Di antara potongan doa dari sekian banyak doa yang saya tangkap dan itu pesan luar biasa. Siang ini Bapak Ibu dengar orang ini sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu, 1000 tahun kisahnya ini. Ya. Bagaimana Allah berkahi dan Allah datangkan sampai kita masih bisa dengar. Kata Zakwan ibn Kaisan, seorang ulama besar ini, Taus.
Bapak Ibu kalau mau nanti searching di Google lebih salim kita, kisah Taus atau Zakwan atau biografi beliau. Itu keajaiban luar biasa. Ulama yang tampan, kaya, pintar, dan gurunya semua ulama. Dianggap dia itu gurunya. Ulama-ulama di negara-negara Islam itu belajar dari dia. Ini menukil kisah ini. Maka dia bilang, salah satu potongan yang diucapkan orang tersebut, ya Allah, sebelum tinggalkan Arafah, kalau seandainya engkau menerima pahala hajiku ini, berikanlah pahala yang sempurna. Dan kalau seandainya engkau tidak menerima pahala hajiku, maka jangan engkau haramkan aku dari pahala atas musibahku itu. Maksudnya kalau sampai tidak diterima hajiku pun, tetap catatkan aku pahala karena ini musibah bagi aku. Itu kan luar biasa gitu. Mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ini dalilnya, ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan satu ujian mudarat kepadamu, maka ketahuilah tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah itu sendiri. Jadi nggak ada gunanya minta tolong sama yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau curhat tadi saya bilang ya, kalau sebatas yang Allah izinkan, konsultasi dan segala macam itu masih oke. Jadi ayat ini sangat dalam maknanya, jika Allah menimpakan satu mudarat ya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah itu sendiri. Saya sudah bilang ya, kalau sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ada ujian yang ciptakan kita Allah, ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu ngapain ngomong sama orang lain, sama manusia misalnya. Kecuali konsultasi tadi saya bilang, sebatas bertanya ya, itu mungkin. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 53 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, An-Nahl surah nomor 16 ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Dan apa saja nikmat yang ada padamu, semua yang kalian rasakan sebagai sebuah nikmat, makanan, minuman, oksigen, air, apalah kesehatan, pasangan hidup, keturunan, harta, jabatan dan seterusnya, maka dari Allah datangnya. Maka jangan kita selalu berlebihan berbangga-bangga seakan-akan kelebihan kita. Allah yang memberikan semua nikmat itu, maka syukuri. Boleh dinikmati tapi syukuri. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, ujian, maka hanya kepadanya lah, kepada Allah kamu meminta pertolongan. Karena tidak ada solusi kecuali minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sejalan dengan surah Al-Fatihah yang sering kita baca ya, dalam sholat. 17 kali kita baca Al-Fatihah ini kalau di sholat wajib. Belum bicara sholat sunnah ya. Di subuh 2 rakaat 2 kali kita baca. Di duhur 4 rakaat berarti 4 kali kita baca. Di asar 4 kali, di maghrib 3 kali, di isya 4 kali. Ini kalau kita akumulasikan berarti kurang lebih 17 kali ya. Selalu kita ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, fahami makna ini. Kita selalu ulang-ulangi Al-Fatihah ayat 5 ini supaya kita memahami memang hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jangan Bapak Ibu sekalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini sering kami ingatkan di pengajian. Salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam minta-minta di kuburan di sebelah masjidnya. Mana tadi komitmen mengatakan iyyaka nasta'in. Kenapa bawa air? Kenapa ambil tanah di situ? Kenapa panggil-panggil orang yang sudah mati jadi tulang belulang? Kan gitu. Oh ini karena orang alim Ustaz. Saya pernah ingatkan. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, wanita suci dan mulia, istri Nabi SAW. Itu masih hidup 30 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ini ranjang beliau, ini kuburannya Nabi. Jaraknya cuma 2-3 meter saja. Dan beliau terus saja tidak memasang pemisah antara ranjangnya dengan kuburan Nabi. Sampai meninggal ayahnya Abu Bakar, sampai Umar meninggal. Waktu Umar meninggal dikubur dekat Abu Bakar, baru beliau pasang hijab. Walaupun Umar sudah meninggal, beliau anggap itu adalah ya bukan mahramnya. 30 tahun lebih. Tidak ada satupun riwayat Nabi Aisyah pernah membuka pintu, ini kuburan Nabi, tanahnya berkah ambil. Lalu diganti tanah lain. Kita di Indonesia kuburannya datang hampir setiap hari tanah baru. Karena tanahnya diperjualbelikan. Ini luar biasa. Ya. Mungkin Anda pernah lihat di media itu. Dari mana ini? Hanya alasan ini orang alim. Kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak dilakukan begitu, bagaimana dengan orang lain? Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran dengan orang yang meminta-minta pada kuburan yang dianggap orang alim, padahal yang dalam kuburan itu sudah jadi tulang belulang dan manusia biasa seperti dia.
Orang yang mati butuh kepada kita yang masih hidup. Ya, kita yang harusnya mendoakan mereka dan seterusnya. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol ini, ya, yang keliru. Kemudian juga firman Allah SWT yang sangat masyhur, di mana Allah menjanjikan asal kita bertakwa. Lagi nikmat ada, kita bersyukur, itu takwa namanya. Kita patuh sama Allah, kita syukuri. Di antara bentuk syukur adalah kita berbagi dengan orang dari nikmat tersebut. Kalau ada ujian, kita bersabar. Ini bentuk ketakwaan. Dan Allah pastikan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan makhraja. Makhraj ini jalan keluar terbaik pada saat ada masalah. Makanya tangga darurat di hotel-hotel di Madinah sama Mekah, bahasa Inggrisnya exit misalnya, pasti ada bahasa Arabnya makhraj. Mim, kha, ra, jim. Nah ini seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu maksudnya apa? Tangga darurat. Kalau ada lagi darurat, liftnya lagi mati, terjadi kebakaran, selamatkan diri dari situ. Itu Allah gunakan ya kosakata ini. Siapa yang patuh sama Allah, lagi ada nikmat dia bersyukur dan dia nikmatin. Dan maksud berbagi sama orang lain, kalau ada ujian dia bersabar, bisa terima sebagai putusan Allah sambil ikhtiar cari jalan keluar, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Ini janji yang benar. Kemudian ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tentu wa may yattaqillaha yaj'al makhraja ini di akhir ayat 2 ya. Karena ini bicara tentang perceraian sebenarnya. Surah At-Talaq itu surah nomor 65 ayat perceraian. Tapi di ayat 2-nya, di akhir ayat 2 Allah sebutkan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Kemudian ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ada seorang ulama namanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berkata, faqad damina Allah lil muttaqina an yaj'al lahum makhraja mimma yadhiqu 'alan nas. Allah Ta'ala telah menjamin bagi orang-orang yang bertakwa bahwasanya ia akan memberikan jalan keluar dari perkara yang menyulitkan dalam hubungan terhadap manusia. Wa an yarzuquhum min haitsu la yahtasibun, dan Allah akan berikan mereka rezeki dari tempat yang mereka tidak sangka-sangka. Fa idza lam yahsul dzalika dalla ala anna fit taqwati khalal atau khalala. Kalau itu tidak didapatkan berarti ada masalah dengan ketakwaannya. Berarti ada masalah dengan kepatuhan orang ini sama Allah. Karena janji Allah pasti benar, asal bertakwa. Tadi nikmat dinikmati bersyukur, ujian kita bersabar, lalu cari jalan keluarnya. Kalau kita itu namanya bertakwa, kalau itu kita lakukan pasti makhraja, pasti jalan keluar. Yang tidak temukan jalan keluar berarti ada khalal kata beliau, ada masalah di ketakwaannya. Falyastaghfirullah wal yatubu ilaih. Maka solusi terbaik adalah dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera taubat. Segera taubat. Ada sebuah hadis juga yang menarik yang kita bisa singgung di sini teman-teman sekalian, adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ana rajulan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan idzni wa aujiz. Tolong berikan aku nasihat tapi ringkas ya Rasulullah. Ringkas, padat, mudah difahami. Wa fi riwayah alimni wa aujiz. Tolong ajarkan aku. Dalam riwayat lain, tolong ajarkan aku dan ringkaskan. Faqal alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, idza kumta fi salatika fasalli salata muwadda'. Kalau kau sedang ingin mendirikan solat, sebentar kita solat asar, maka anggap itu solat perpisahanmu. Habis solat mati, nah gitu, supaya solatnya khusyuk. Ya, ini Nabi SAW nasihati kepada orang ini. Dan beliau pun dalam riwayat lain kalau mau imam, biasanya beliau kadang-kadang, bukan setiap saat, tapi kadang-kadang mengatakan kepada makmumnya, selain sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian, beliau mengatakan sallu salatan muwadda', salatlah seperti salat perpisahan. Nasihat yang kedua, wala takallamu bikalamin ta'tadiru minhu gada, dan jangan pernah kau ucapkan kata-kata yang nanti kau bisa minta maaf di hari akan datang. Artinya, sebelum kau ucapin kata-kata, pikir dulu baik-baik. Cerna dulu. Ini yang saya ucapin ini, masalah nggak buat saya nanti? Jangan asal ngomong aja. Ini Nabi SAW nasihat Nabi, nasihat Nabawiyah ini. Ya, sangat agung. Kalau mau ngomong, pikir dulu baik-baik. Jangan nanti omongan itu membuat kau minta maaf nanti. Karena minta maaf itu menjatuhkan nama kita nanti. Untuk apa kita masuk kepada poin? Kadang-kadang bahkan manusia banyak tahu kalau dia ucapin ini jadi masalah buat dia. Tapi tak diucapin.
gosipin orang, fitnah orang, caci maki orang, itu kan kembali kepada dia juga. Untuk apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Dan kata Nabi SAW, kamu harusnya berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Di poin ini, dari hadits ini, dan hadits ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga dihasankan oleh Al-Busiri, ya. Ada juga ulama yang melemahkannya, tetapi umumnya ulama ada yang menghasankan hadis ini. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya ada hal yang dibolehkan di poin masalah putus asa, yaitu sebenarnya bukan dibolehkan putus asa, tapi lebih kepada kalau ada sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang, usahakan kita tidak berangan-angan lagi mengharapkannya, gitu ya. Jadi bahasa supaya mudah difahami, putus asa dari apa yang di tangan orang lain. Ya. Misalnya orang itu sudah terlanjur jadi pasangan hidupnya orang lain, ya sudah. Orang itu, mobil itu sudah terlanjur jadi miliknya orang lain, rumah itu sudah jadi miliknya orang lain. Udah selesai, gak usah pikirin lagi itu. Karena biasanya yang mengganggu juga, ya, yang memunculkan putus asa ini dan akhirnya sampai pada tingkat menyalahkan takdir Allah. Kok dia sih yang dapat rumah di sudut, kok bukan saya? Kok dia yang dapat mobil warna itu? Kok dia yang dapat tas itu? Dan dijadikan permasalahan. Tidak usah. Kalau sudah dimiliki orang lain selesai. Pindah ke yang lainnya. Saya ingin berbagi poin yang pernah saya bagi juga di pengajian kita ya. Teman-teman sekalian, kita ini semua hanya banyak terpengaruh dengan casing saja. Saya sudah pernah bilang, semua ibu-ibu di sini yang hadir sama. Judulnya wanita. Beda casing ya. Ini putih, ini gemuk, ini pendek, ini turunan ini. Tapi judul intinya wanita. Sama. Saya sama semua laki-laki ini sama. Judul induk kami laki-laki. Beda casing ya. Maksudnya apa? Jangan hanya terpengaruh dengan casingnya. Nggak bisa teman sama orang ini, teman sama yang lain. Nggak bisa nikah sama ini, nikah sama yang lain. Selesai. Mudahkan aja urusannya. Sama-sama manusia. Sama-sama ini wanita, ini laki-laki. Makanan. Bedanya apa? Orang makan di piring emas sama orang makan di daun pisang. Casingnya. Ini piring emas, ini daun pisang. Intinya apa? Makan. Coba fahami ini ya. Jadi mudah semua nanti. Ya. Apa depan mata kita ada rezeki? Alhamdulillah. Nah sama tempe ya sudah bismillah. Mau di daun pisang, mau di piring plastik, mau di piring. Sama aja. Intinya kita makan kan gitu. Yang penting kaidahnya halal. Nah sudah kan gitu. Banyak orang kadang-kadang karena hanya kena casing. Nah ini yang membuat nanti dia bisa putus asa dari rahmat Allah gitu kan. Jadi ini poin juga yang perlu kita garis bawahi. Allahu a'lam. Umar bin Khattab berkata, inna tam'a faqr. Ketamakan terhadap apa yang ya, sudah dimiliki orang lain ya itu adalah kefakiran. Orang miskin sebenarnya itu. Dia sudah punya rumah misalnya di kompleks ini, tapi dia terus aja gerutu sudah 10 tahun, itu rumah dulu saya mau beli loh. Misal, padahal rumah itu sudah milik orang, untuk apa tamak dengan di tangannya orang lain? Kan gitu. Atau berharap mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia jual, atau apa gitu ya. Atau orang menikah, mudah-mudahan dia cerai supaya nikah sama saya. Ini gak ada manfaatnya. Wa innal ya'as gina. Dan orang justru yang tidak berharap apa yang di tangan orang lain, itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Itu yang kekayaan yang sebenarnya. Wa innal insani idha ayasa minasyai istagna anhu. Sesungguhnya orang itu, kalau Allah sudah cukupkan ya, atau kalau ketika seseorang itu merasa terlalu berharap kepada sesuatu, Allah akan cukupkan ia terhadap sesuatu tersebut. Maksudnya kalau dia sudah coba, sudahlah ini sudah rezekinya orang, sudah bukan rezeki saya. Nanti Allah kasih dia penggantinya yang lebih baik. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti ini. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.